Shalom adik-adik. Gimana kabarnya nih adik-adik? Pasti baik kan? Pasti Kalau dong. Kak Juan gimana nih? Wah, kalau Kak Juan mah udah pasti baik dong. Kak, kalau Kak Karis gimana? Baik juga. Wih, puji Tuhan. Nah. Oke adik-adik, coba Kak Juan mau tanya nih, siapa di sini udah siap buat muji Tuhan? Boleh lambaikan tangannya tinggi-tinggi. Kalau Kak Juan sama Kak Karis udah siap, masa adik-adik gak siap sih di ruang masing-masing? Bener gak Kak Karis? Bener dong Kak. Nah, tapi adik-adik sebelum kita mau sama-sama mulai, seperti biasa kita mau sama-sama apa? Ada yang bisa nebak? Berdoa. Nah, bener banget. Yuk, nanti dengan kasih Kristus Kak Karis akan memimpin doa. Yuk Kak. Yuk adik-adik kita lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan, kami mengucap syukur buat sepanjang minggu ini sehingga kami dapat beribadah pada hari ini. Dan sebentar kami akan memuji, kami akan menyembah Engkau, bahkan kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau yang berkati kami ya Tuhan, Engkau yang sertai kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Nah adik-adik, siapa nih yang jadi Laskar Kristus? Boleh angkat tangannya? Aku Kak. Nah sebelum kita memuji Tuhan, adik-adik nih yang jadi Laskar Kristus, kasih posisi terbaik, posisi siap. Nah yuk Kak. Adik-adik nih udah jadi Laskar Kristus, pasti kita disertai Tuhan. Bener banget. Mau itu gede, mau itu kecil, mau itu pendek, mau itu tinggi, pasti kita semua disertai Tuhan. Siapa yang percaya itu? Boleh angkat tangannya. Aku Kak. Big and small. Yuk Kak. Tuhan membuat kita berharga.
Kasih tangan terbaik buat Tuhan dong. Oke adik-adik, Kak Juan mau tanya siapa yang di sini masih antusias buat memuji Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Kak Karis masih siap gak Kak Karis? Masih siap. Oke, kalau Kak Karis siap, Kak Juan siap, pasti adik-adik siap juga. Oke, yuk yang masih antusias, masih semangat, boleh kasih tepuk tangan terbaik buat Tuhan dong. Yuk Kak. Yuk sampai tepuk tangan sambil loncat yuk. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Katakan serahkan musuh-Mu. Katakan selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Yuk sampai loncat katakan Allah bangkit bersorak. Hey, Allah bangkit bernyanyi. Tuhan, terima kasih Tuhan buat setiap perkenanan-Mu Tuhan. Kalau ini kami Tuhan, setiap anak-anak-Mu Bapa, setiap laskar Kristus-Mu Bapa, biar Tuhan hari ini Kau yang bekerja bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Lewat setiap kebenaran firman Tuhan yang akan kami terima Tuhan hari ini. Terima kasih Yesus. Yuk adik-adik, Kak Johan, kita mau sama-sama angkat tangan kita yuk. Kita mau sama-sama tutup mata kita mau sama-sama nyanyi pujian di hadapan Tuhan. Oke, yuk sama-sama katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Katakan, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Yuk lebih keras. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Yuk sekali katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Katakan, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi
pujian ini. Yuk sama-sama kita katakan. Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Katakan, ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Yuk adik-adik lebih keras lagi buat Tuhan, katakan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Katakan, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Sekali lagi buat Tuhan, katakan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Katakan, tanda mujizat, yes Tuhan, sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Yuk adik-adik sekali lagi, dengan suara yang keras buat Tuhan, dengan iman kita sama-sama katakan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Katakan, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi buat Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Katakan, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan, Kau bersamaku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali katakan, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Bertepuk tangan terbaik buat Tuhan. Serahkan haleluya. Tuhan, ini setiap kami Tuhan, biar hari ini Tuhan kami jadi bukti kebesaran-Mu Bapa. Lewat kami mendengarkan firman Tuhan hari ini Bapa, lewat kami mengerjakan Tuhan setiap apa yang telah Kau perintahkan pada setiap kami Bapa di hari ini Bapa. Terima kasih Yesus, biar Kau yang berkati Tuhan Kak Putri Tuhan yang akan menyampaikan setiap kebenaran firman-Mu Bapa. Biar Kau berkati Tuhan setiap apa yang disampaikan Kak Putri Bapa, sungguh-sungguh itu sesuai dengan apa yang Kau rindukan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih dalam nama-Mu. Ini kehidupan kami Tuhan, ini hati kami Tuhan, ini pikiran kami Tuhan. Kami mau fokus hanya ke dalam satu nama, yaitu Engkau Yesus Kristus saja di atas segala raja. Terima kasih hanya dalam nama-Mu. Yuk adik-adik yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom adik-adik. Wah, apa kabarnya nih? Kak Putri percaya adik-adik semua beserta mama papa dalam keadaan yang sehat. Amin. Oke adik-adik, gak terasa ya, hari ini kita sudah masuk minggu kedua di bulan November. Nah, hari ini Kak Putri akan membawakan cerita, temanya masih tentang pahlawan ya. Di minggu lalu Kak Titin bawain cerita tentang apa ya? Tokoh Alkitab ya, pahlawan Tuhan yang gagah berani yang berhasil mengalahkan Goliat. Siapa namanya? Iya betul, Daud. Daud pahlawannya Tuhan yang gagah berani. Daud berhasil mengalahkan Goliat. Kenapa Daud berhasil ya? Karena Daud sangat percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai Daud.
Jadi kemanapun Daud berada, Tuhan selalu menyertai. Bahkan saat Daud pergi berperang nih melawan Goliat, raksasa yang lebih besar daripada Daud, Daud tetap percaya bahwa Daud akan disertai Tuhan. Dan terbukti penyertaan Tuhan sempurna. Daud berhasil mengalahkan Goliat. Luar biasa ya adik-adik. Nah, hari ini Kak Putri masih akan membahas tentang pahlawannya Tuhan. Tapi sebelumnya mungkin adik-adik bertanya-tanya nih, kenapa ya Kak, kok minggu lalu pahlawan, minggu ini pahlawan, besok pahlawan lagi. Kenapa sih Kak temanya tentang pahlawan? Nah adik-adik, ada yang tahu nggak, bulan ini bangsa Indonesia, negara kita memperingati hari yang spesial. Nah, spesialnya apa? Di tanggal 10 November, bangsa Indonesia memperingati Hari Pahlawan. Betul, Hari Pahlawan. Kenapakah harus diperingati? Kenapa harus jadi hari yang spesial sih? Karena adik-adik, arti pahlawan, arti seorang pahlawan buat bangsa Indonesia itu sangat penting. Pentingnya gimana? Nih Kak Putri mau kasih tahu ya arti pahlawan. Yang pertama, pahlawan adalah seorang yang menonjol karena keberaniannya dan pengorbanannya dalam membela kebenaran. Nah yang kedua, seorang pahlawan itu adalah orang yang dari dirinya menghasilkan buah yang berkualitas bagi bangsa, negara, dan juga agama. Dan yang ketiga, arti pahlawan yaitu adalah seorang pejuang yang gagah berani. Nah, itu tadi arti pahlawan adik-adik. Dan buat bangsa Indonesia sendiri, arti pahlawan itu sangat penting. Kenapa? Karena bangsa Indonesia bisa merdeka, bisa terlepas dari segala penjajah, itu berkat dari jasa para pahlawan. Jadi setiap tahunnya negara kita memperingati Hari Pahlawan tepat di tanggal 10 November, besok lusa nih, gitu adik-adik. Nah, hari ini kita akan belajar apa kata Alkitab sih tentang pahlawan. Nah, belajar dari seorang pahlawan yang juga gagah berani, yang pemberani, yaitu dia adalah Gideon. Nah, siapakah Gideon? Kak Putri akan cerita buat adik-adik semua. Siapakah Gideon? Berawal dari bangsa Israel yang setelah kepemimpinan Yosua itu banyak melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Sehingga Tuhan menyerahkan bangsa Israel ke tangan bangsa Midian selama 7 tahun lamanya. Nah ternyata selama 7 tahun itu bangsa Israel dijajah sama bangsa Midian. Sehingga nih ya, bangsa Israel harus membangun kubu-kubu atau gua-gua ya, tempat mereka berlindung, tempat mereka bersembunyi dari bangsa Midian. Nah keadaan bangsa Israel saat itu sangat terpuruk, mereka terus hidup dalam ketakutan. Sehingga akhirnya bangsa Israel berdoa sama Tuhan, minta pertolongan Tuhan, minta dilepaskan dari bangsa Midian. Kemudian datanglah malaikat Tuhan menghampiri seseorang. Siapa dia? Menghampiri seseorang petani. Nah iya, dia adalah Gideon. Malaikat Tuhan menghampiri Gideon yang saat itu sedang mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tidak ketahuan sama bangsa Midian. Nah kemudian malaikat Tuhan ngomong nih sama Gideon. Gideon, Tuhan menyertai engkau, pahlawan yang gagah berani. Wah, adik-adik luar biasa ya, ternyata panggilan Tuhan itu datang kepada Gideon, kepada seorang petani yang sedang mengirik gandum sambil berusaha bersembunyi, sambil ketakutan. Nah dan kerennya lagi, Tuhan menyebut Gideon sebagai apa? Pahlawan yang gagah berani. Kenapa ya Kak? Apa itu artinya? Nah artinya gini adik-adik, ternyata Tuhan sedang membangkitkan kembali kepercayaan Gideon. Tuhan mau gini menyatakan kalau Gideon itu gak boleh takut. Tuhan akan selalu beserta Gideon. Jadi Gideon gak boleh takut sendiri, gak boleh ngerasa gak bisa. Tapi Tuhan mau menyatakan bahwa Tuhan akan selalu beserta Gideon. Untuk apa? Membawa bangsa Israel lepas dari bangsa Midian. Nah akhirnya Gideon pun mengiyakan dan
mempercayai janji Tuhan kalau Tuhan akan menyertai Gideon. Akhirnya Tuhan memberikan perintah nih sama Gideon untuk apa? Mengumpulkan pasukan-pasukan yang nantinya akan menemani Gideon untuk berperang melawan bangsa Midian. Nah, Gideon sudah mengumpulkan pasukannya sebanyak 32.000, banyak banget ya. Nah, tapi ternyata kata Tuhan, wah pasukannya terlalu banyak. Akhirnya Gideon mengurangi lagi nih pasukannya, tersisa 10.000 pasukan. Kata Tuhan, wah itu masih terlalu banyak juga. Akhirnya terpilihlah 300 orang pasukan yang gagah berani yang akan menemani Gideon berperang maju melawan bangsa Midian. Lalu setelah itu Tuhan juga berfirman dan memberikan perintah kepada Gideon untuk menyerang bangsa Midian di waktu malam hari ya. Dan malam hari pun tiba akhirnya. Gideon dan pasukannya mulai bersiap-siap nih. Bersiap-siap, Gideon pun memperlengkapi pasukannya dengan peralatan-peralatan. Yang pertama peralatannya ada sangkakala, obor, dan kendi yang terbuat dari tanah liat. Selanjutnya dengan diam-diam nih, secara diam-diam Gideon dan pasukannya mereka mulai mengepung perkemahan lawan, perkemahan bangsa Midian. Masing-masing obor disembunyikan pasukannya di dalam sebuah kendi. Nah, begitu Gideon memberikan tanda, semua pasukannya mulai meniup sangkakalanya dan memecahkan kendinya. Lalu Allah membuat bangsa Midian kebingungan, bangsa Midian sehingga apa? Saling membunuh. Nah, mereka saling membunuh satu sama lain. Nah, mereka yang selamat nih melarikan diri, terus melarikan diri, berlari dan terus mundur keluar perbatasan Israel. Nah, namun Gideon ya dan pasukannya terus mengejar orang-orang Midian itu dan akhirnya menghadang mereka. Dan akhirnya apa adik-adik? Gideon dan pasukannya berhasil menangkap mereka dan kemudian berhasil membunuh Raja Midian. Ada dua, yaitu Oreb dan Zeb. Nah, dengan begitu akhirnya bangsa Israel boleh menang mengalahkan bangsa Midian. Wah, adik-adik keren ya ceritanya, keren banget. Selain itu apa? Selain ceritanya yang keren, pasukannya keren, Gideonnya keren, yang lebih adalah Tuhan kita keren. Keren banget. Kenapa Kak keren? Karena gini adik-adik, bangsa Israel dan Gideon yang tadinya mereka penuh dengan ketakutan, dijajah, ditindas, tapi ketika Tuhan memanggil dan memilih Gideon sebagai pahlawan, Gideon di situ apa? Mempercayai janji Tuhan. Jadi ketika kita, setiap kita dipilih, dipanggil sama Tuhan, pasti Tuhan gak akan biarin kita sendiri. Tuhan akan menyertai kita. Nah, dari cerita ini kita belajar adik-adik. Dari Gideon yang gagah berani ya. Kira-kira Kak, apa kita harus jadi seperti Gideon yang berperang, jadi seperti Daud yang berperang dulu? Enggak adik-adik ya. Untuk menjadi pahlawan-pahlawannya Tuhan di zaman now, nah di zaman now kita nggak perlu lagi berperang seperti Daud dan Gideon. Tetapi kita cukup menjadi pahlawannya Tuhan yang apa? Membela kebenaran. Tadi di awal Kak Putri sampaikan, seorang pahlawan itu seseorang yang apa? Menyuarakan kebenaran, yang membela kebenaran. Nah, kita belajar untuk menjadi pahlawannya Tuhan yang melakukan kebenaran, yang say no to dosa, yang tidak kompromi dengan dosa, yang hidup dalam kebenaran. Gimana Kak untuk jadi pahlawan-pahlawannya Tuhan di zaman now? Apalagi kondisi seperti ini Kak, kondisi lagi corona, gimana caranya? Enggak susah kok adik-adik kalau kita mau belajar mempraktekannya. Mulai di rumah, karena aktivitas kita masih lebih banyak di rumah ya adik-adik. Kita mempraktekkan yang namanya kebenaran, kita mempraktekkan yang namanya kasih. Nah, mungkin ketemunya masih sama papa, mama, sama kakak, sama adik, sama mbak, sama sus, sama tetangga kita. Tapi kita mau terus hidup dalam kebenaran. Kita mempraktekkan kasih, hidup rukun, ya kan? Saling bersuka cita, bukan malah ribut, berantem,
berantem sama kakak, sama dedek, atau kita berantem sama papa mama teriak-teriak, aku bosen, aku pengen pergi, aku pengen main. Nah, itu bukan mencerminkan pahlawan Tuhan ya, tapi pahlawan Tuhan adalah pahlawan yang hidupnya dalam kebenaran, yang hidupnya mempraktekkan kebenaran. Nah, yang kedua, kita bisa jadi pahlawan di mana Kak? Selain jadi pahlawannya Tuhan, kita bisa jadi pahlawan di dalam keluarga. Contohnya, kita bisa bantu papa, mama yang di rumah lagi kesusahan misalnya, yang perlu disemangatin. Nah, lewat mulut kita menyuarakan kebenaran, kita kasih semangat, kita kasih hal-hal yang positif. Ayo papa semangat walaupun kerja dari rumah, ayo mama semangat walaupun pekerjaan rumahnya banyak. Nah, ayo dede sini kita belajar, ayo koko kita belajar. Nah, kita apa? Kita mempraktekkan kasih di rumah, kita jadi pahlawan di rumah, kita bisa nolong papa mama, kita bisa nolong mbak sus kita. Nah, kita sudah jadi pahlawan di rumah untuk keluarga kita. Selain itu kita bisa juga jadi pahlawan untuk apa ya Kak? Untuk siapa lagi? Kita bisa jadi pahlawan untuk negara kita Indonesia. Emang bisa Kak? Bisa banget. Nah, adik-adik semua nih, semuanya kan masih jadi siswa-siswi ya, masih semuanya belajar, masih sekolah walaupun sekolah online. Tapi Kak Putri mau kasih tahu satu hal nih, walaupun kita belajar dari rumah, kita nggak boleh yang namanya males-malesan. Kita belajarnya tetap harus serius, walaupun dilihat dari laptop, dilihat dari handphone, kita harus tetap serius dengerin Pak Guru, Ibu Guru menjelaskan setiap pelajaran. Kita tetap harus semangat belajar, kita tetap harus semangat ngerjain tugas, kita semangat belajar untuk ujian UTS, ujian semester dan lain sebagainya. Untuk apa? Kita bisa jadi pahlawan bagi bangsa kita, kita jadi anak-anak yang berprestasi. Nah, itu sudah menjadi pahlawan bagi bangsa kita adik-adik. Ternyata gak susah ya kalau kita mau belajar mempraktekannya. Gak susah untuk menjadi pahlawan-pahlawannya Tuhan. Amin. Yang setuju katakan yes. Yang mau jadi pahlawan-pahlawannya Tuhan katakan amin. Yes, luar biasa. Nah adik-adik, itu aja yang mau Kak Putri bagiin buat adik-adik semua. Jadi hari ini kita belajar dari Gideon, dari Daud juga. Kita belajar dari pahlawan-pahlawan yang terus berani menyuarakan kebenaran, hidup dalam kebenaran. Mungkin di luar sana masih teman-teman kita masih suka bohong, masih hidup ngomongnya kotor, ngomongnya nggak bagus. Tapi kita harus tetap berani hidup dalam kebenaran. Sampai akhirnya kita menghasilkan apa? Menghasilkan buah yang baik, buah yang dapat dirasakan oleh sekitar kita. Hidup kita jadi berkat buat banyak orang. Amin untuk firman Tuhan pagi hari ini. Yuk Kak Putri ajak adik-adik untuk semuanya tutup mata, lipat tangan, kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih sudah mengingatkan kami tentang kehidupan dari Gideon, pahlawan Tuhan yang gagah berani. Tuhan, hari ini kami mau belajar Tuhan untuk menjadi pahlawan-pahlawannya ya Tuhan, yang berani menyuarakan kebenaran, yang berani hidup dalam kebenaran, yang berani terus memperkatakan tidak terhadap dosa. Kami mau Tuhan hidup kami dipakai menjadi anak-anak yang menjadi berkat di sekolah, di rumah, di gereja, dimanapun kami berada Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk hidup sebagai anak-anak Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik semua, terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye. Oke adik-adik, gimana? Udah dengar firman Tuhan hari ini belum? Pastinya udah dong, karena sebelum Kak Juna dan Kak Karis masuk ini, kan kalian udah dengerin firman Tuhan kan? Nah adik-adik yang belum catat firman Tuhan jangan lupa dicatat ya. Nanti setelah ibadah ini selesai adik-adik bisa ulangin lagi ibadahnya. Oke, ulangin lagi firmannya, terus catat firmannya. Nah sekarang kita mau sama-sama gak ada kuis hari ini ya, kita akan sama-sama pengumuman ya. Pengumumannya apa Kak Karis? Silakan.
Yang pertama buat adik-adik kelas besar dari umur 7 sampai 12 tahun, jangan lupa hari ini jam 10 pagi ikut ibadah kelas besar lewat Zoom. Yang kedua, di hari Jumat akan diadakan KUL jam 5 sore dan lewat Zoom juga. Dan yang terakhir, buat adik-adik di minggu depan, jangan lupa ikut ibadah lagi ya. Nah, biar adik-adik gak ketinggalan infonya, adik-adik boleh follow Instagram 2K @kingskids_2K. Oke, itu dia pengumumannya. Nah, mungkin adik-adik nanya, Kak Karis, kalau Zoom itu kan ada linknya kan, ada meeting ID dan passwordnya kan, gitu. Ada ya. Nah, buat mintanya minta ke siapa ya Kak? Mintanya bisa minta ke kakak-kakak wali kelasnya. Ya, kakak-kakak wali kelasnya besar siapa? Mintalah ke kakak-kakak wali kelasnya begitu. Atau bisa langsung chat Kak Uli begitu ya adik-adik ya, oke? Itu dia buat ibadah hari ini. Terima kasih adik-adik yang udah bergabung di ibadah Tukai hari ini. Sampai ketemu di ibadah Tukai minggu depan. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.